Have you ever gone through pivot? How was the journey? Start with Kevin. What are the challenges in the O2O business? Let's start with Daniel. Oke. Ya pertama gini sih, karena kita kan bisnis lainnya kan di properti ya. Dari awal kita buat jendela 360 kita selalu punya view gini bahwa bisnis properti ya, proptech itu nggak akan pernah bisa dimenangkan cuman dengan pure online solution gitu. Artinya kayak gue pikir there is no slightest chance gitu bahwa orang tuh bisa beli properti as simple as click to card gitu loh. Karena ini kan pembelian yang besar gitu loh, probably kayak one of the biggest purchase in their lifetime gitu. So gue selalu percaya bahwa industri properti itu selalu pasti akan ada offline touch-nya gitu. Nah, itu juga yang kita lihat yang terjadi di luar sana sih. I mean like all those unicorn company out there itu mereka sekarang semua arahnya selalu ada offline end-nya gitu, ada offline site-nya gitu. Nah itu juga yang kita trying to create di Indonesia gitu. Jadi I think online is good gitu. Dan kita one of the first yang introduce 360 virtual tour juga kan di Indonesia kan. I think ya lumayan dapat juga, kita disambut juga dengan baik lah dengan market gitu ya. Tapi kita selalu percaya bahwa akan selalu perlu ada offline touch-nya gitu loh. This kind of transaction yang nilainya cukup gede gitu. As in for challenges, apa ya challenge-nya ya? Mungkin ada nggak kayak misalnya apa ya, pertanyaan-pertanyaan lah dari orang yang punya apartemennya itu ataupun rumah atau apa yang mau disewakan, bahwa ya mereka kurang percaya sama teknologi, kurang percaya sama online. Ada nggak? Buat mereka sebenarnya lebih ke kayak no harm gitu sih buat nyoba. I think kayak most of them kayak nggak terlalu ini sih, kayak tapi kayak bener-bener no harm aja gitu. I mean at the end of the day kan buat mereka selalu bagus aja gitu. I mean kayak misalnya kita kasih spesifikasi, it might works, it might not works juga. Tapi kalau it works kan selalu menguntungkan buat mereka anyway gitu. Mungkin challenge-nya adalah bikin gimana caranya antara online sama offline ini bisa as seamless as possible itu sih. Karena kayak ya one thing is online, lu bisa track, lu bisa benar-benar measure all the metrics gitu. Tapi at the offline side kan lu nggak benar-benar tahu what is actually happening in the field gitu. Kadang-kadang kalau tim lu mungkin nggak doing SOP, lu bisa dapat report dari customer. Tapi apakah semua customer akan report? Nggak necessarily kan. Tapi mungkin challenge utamanya itu sih. Jadi apa, bridging the offline activities itu ya? Exactly. Okay. How about you, Kevin? Iya. Kalau in our case sih challenge ya. Mungkin kalau kita tahu di online printing sebenarnya sudah cukup lama dan banyak kalau di negara maju. Tapi kalau di negara berkembang seperti Indonesia dan Southeast Asia relatif baru. Jadi challenge besar kita, I think challenge to any innovation or new stuff ya, itu educate the market gitu. Jadi educate the customer, bagaimana online printing tuh lebih convenient loh gitu, lebih efisien loh gitu, dan lebih semuanya lah gitu. Tapi ya kita sering banget kayak earlier days kayak dapat pertanyaan kayak ini tokonya di mana gitu. Terus kita boleh mampir gak gitu kan. Terus misalnya saya mau lihat bahannya dong gitu. Jadi we got that kind of questions lah. Cuman the good news adalah once they try,
we did a survey, 95% want to come back gitu. Karena ya again mereka udah coba, mereka rasain gitu mudahnya. Udahlah, next time just take away gitu. Cuman challenge kita selalu ya educate and make people to try at the first place. Ini mungkin specifically ditujukan untuk printing industry ya, karena kan gue sama Arya kan kita juga pernah ada in the printing industry. Kita waktu dulu print plastic bags, dan challenge-nya adalah banyak I would say mom and pops shop yang tidak bayar pajak ya. Do you have that in the beginning? Maybe not now, maybe in the beginning. The challenge that I mentioned itu memang on the customer side, tapi on the supply side, which is on the printing side, yes, challenge-nya itu. Jadi what I learned is printing industry itu lumayan red ocean lah ya. Jadi lautnya itu berdarah, yang dimana competition-nya itu very fierceful, yang dimana ya kita saling berkompetisi dengan harga gitu. Dan you are right. Kalau kebetulan kalau kita ketemu smaller printer ya udah deh, udah nggak tahu PKP atau PT atau CV, tapi gue beda 10% aja. Jadi 10% di printing a lot gitu, apalagi di packaging. A lot. Yeah, apalagi di packaging. Sometimes that's pretty much our margin gitu kan. Ya, jadi ya akhirnya kita belajar gitu. Oh ya udahlah, ketika kita main di market segmentasi ini, kita ketemunya sama orang-orang ini gitu, sama this kind of print shop gitu. Ya udah akhirnya kita through times kita tahu, oh kita main di sini aja yuk, kita nggak ketemu tuh yang kayak gitu. Skip di situ ya, di top. Ya, eventually ya kita jadi find out a way sendiri sih marketnya yang mana. Dan sekarang udah menemukan that's sweet spot ya. Ya, jadi tahu juga dan jadi sekarang jadi jadi lumayan secure lah kalau quotation rejected gitu. Dulu kan insecure. Ya udah, ini it's our customer gitu. Ya. Okay, next question from Arya. Hold on. I think his Wi-Fi is off. So I'll ask you another question from the list. So, what do you think about mental health and well-being in the workplace? And what do you do about this in your company, especially during the new remote working culture? Let's start with Kevin.